Pada video ini, kita akan mempelajari tentang berbagai aspek ekonomi Islam, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Singkatnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan, sistem ekonomi adalah aturan main yang mengatur kegiatan ekonomi antar individu dan lembaga dalam suatu masyarakat atau negara. Apa sih itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Paradigma ekonomi Islam berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional, di mana paradigma ekonomi Islam berlandaskan pada tauhid, akhlak, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sistem ekonomi memiliki 3 konsep. Yang pertama, konsep kepemilikan, di mana Islam memandang bahwa semua kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, pemanfaatan kepemilikan. Ini merupakan cara seseorang memperlakukan harta kekayaan sesuai dengan hukum syariat. Dan yang terakhir adalah distribusi kekayaan di antara manusia. Selain sistem ekonomi Islam, terdapat 2 sistem ekonomi utama di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang mana alat produksi, distribusi, serta pemanfaatannya dimiliki secara privat, yakni individu atau swasta. Sistem ekonomi kapitalis ini memiliki ciri-ciri seperti kebebasan hak milik secara individu atas harta, kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan kebebasan bersaing. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana kepemilikan dan pengendalian sumber daya ekonomi dilakukan oleh rakyat atau negara untuk pemerataan kekayaan. Sosialisme muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana kepemilikan dan pengendalian sumber daya ekonomi dilakukan oleh rakyat atau negara untuk pemerataan kekayaan. Sosialisme ini muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Prinsip dari ekonomi sosialis sendiri diantaranya yaitu pemerintah mengatur sepenuhnya, hak kepemilikan bersama, tidak ada persaingan bebas, dan terakhir adalah kesejahteraan masyarakat lebih merata. Dalam Islam, prinsip-prinsip sosialisme seperti keadilan sosial dan hak atas pekerjaan serta pendidikan bagi semua orang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Namun, Islam juga menekankan pentingnya kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Hal ini bertentangan dengan prinsip sosialisme yang menginginkan negara mengontrol produksi dan distribusi. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan berikanlah hak kepada pemilik harta benda pada hari panennya." Al-An'am ayat 141. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kepemilikan pribadi dan hak individu. Dalam pandangan Islam, terdapat konsep yang disebut maslahah. Maslahah berarti upaya untuk memelihara tujuan syariat Islam, yaitu untuk meraih manfaat dan mencegah keburukan. Singkatnya, maslahah adalah prinsip untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam hukum Islam. Konsep maslahah ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti dalam hal konsumsi dan produksi. Misalnya, saat kita membeli sesuatu, kita harus memastikan bahwa barang tersebut bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam pandangan Islam, terdapat konsep yang disebut maslahah. Maslahah berarti upaya untuk memelihara tujuan syariat Islam, yaitu untuk meraih manfaat dan mencegah keburukan. Singkatnya, maslahah ada prinsip untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam hukum Islam. Konsep maslahah ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti dalam hal konsumsi dan produksi. Misalnya, saat kita membeli sesuatu, kita harus memastikan bahwa barang tersebut bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip utama dari perbankan Islam adalah larangan riba atau bunga. Sebagai gantinya, Bank Syariah menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti mudharabah, yaitu bagi hasil, musyarakah, yaitu kerjasama, murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, dan yang terakhir ada ijarah sewa. Contoh produk perbankan syariah adalah tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan deposito musyarakah. Bank syariah ini tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat. Dalam sistem ekonomi ini, tentu saja terdapat peran pemerintah dan pelaksanaannya. Contoh dalam perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peran dan fungsi. Peran pemerintah diantaranya ialah pelayanan publik, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Dan pelaksanaannya, fungsi pemerintah adalah
pengatur pasar, stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan pengembangan infrastruktur. Setelah kita memahami bagaimana perbankan Islam beroperasi, mari kita lanjutkan ke aspek lain dari keuangan syariah, yaitu industri keuangan non-bank syariah atau IKNB syariah. Apa saja sih peran produk yang ditawarkan oleh IKNB syariah? Mari kita simak. IKNB syariah mencakup berbagai lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank, tetapi beroperasi sebagai prinsip syariah. Contoh IKNB syariah adalah asuransi syariah, yaitu takaful, lembaga pembiayaan syariah, dan dana pensiun syariah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, perhiasan, atau kendaraan dengan prinsip syariah. Dalam Pegadaian Syariah, akad yang digunakan adalah ran, yaitu memberikan barang sebagai jaminan hutang. Selain ran, Pegadaian Syariah juga dapat menggunakan akad ijaro untuk sewa tempat penyimpanan barang yang digadaikan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan sesuai syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena penggunaan prinsip berbagi risiko. Dalam takaful, peserta memberikan kontribusi yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Lembaga pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti ijaroh dan murobahah. Selanjutnya, mari kita beralih ke lembaga yang memainkan peran penting dalam ekonomi syariah, terutama di tingkat mikro, yaitu lembaga keuangan mikro Islam. Apa saja sih jenis dan peran dalam lembaga ini? Mari kita bahas. Lembaga keuangan mikro Islam seperti Baitul Mal wa Tamwil dan koperasi syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan mikro pada masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh bank. BMT menggabungkan fungsi sosial Baitul Mal dan komersial Baitul Tamwil. Produk yang ditawarkan oleh BMT antara lain pembiayaan murobahah, pembiayaan qardul hasan atau pinjaman kebajikan, dan simpanan mudorobah. Koperasi syariah di sisi lain beroperasi berdasarkan prinsip koperasi, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki peran penting dalam memperdayakan ekonomi umat. Namun, selain lembaga-lembaga keuangan, ada juga pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana pasar modal Islam bekerja? Mari kita lanjutkan pembahasan ke pasar modal Islam. Pasar modal Islam adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal Islam antara lain adalah saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, sukuk adalah instrumen utang yang memberikan imbal hasil sesuai dengan prinsip bagi hasil atau sewa. Sedangkan reksadana syariah menginvestasikan dana pada instrumen yang sesuai syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Bab terakhir adalah tentang filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi Islam adalah bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang berhak, seperti fakir miskin dan orang yang berhutang. Infak dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan wakaf adalah menyisihkan sebagian harta untuk digunakan untuk kepentingan umum secara permanen. Contoh wakaf adalah tanah untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit. Filantropi Islam tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tapi juga memperdayakan masyarakat.